pemblokiran akun Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2021 berdampak besar pada sejumlah media sosial. Salah satunya YouTube. YouTube diseret ke meja hijau dan akhirnya membayar denda senilai 24,5 juta dolar Amerika atau senilai 407,5 miliar rupiah. Ya, kerusuhan gedung Capitol Amerika Serikat membuat akun Trump di berbagai platform ditangguhkan pada beberapa tahun lalu. Alasannya karena adanya hasutan kekerasan. Blokir bukan hanya dilakukan YouTube, tetapi juga Facebook dan Twitter atau yang kini disebut X. Trump kemudian menggugat ketiga platform pada pertengahan 2021 lalu. Beberapa tahun kemudian saat dia kembali ke kursi presiden kedua kalinya akhir tahun lalu, penyelesaian terkait pemblokiran akun diselesaikan satu persatu. Pada awalnya adalah Meta pada Januari lalu. Induk perusahaan Facebook mengatakan akan membayar 25 juta dolar Amerika Serikat untuk menyelesaikan gugatan tersebut. Selang 1 bulan kemudian, Twitter yang kini berganti nama menjadi X juga telah menyelesaikan kasus itu. Perusahaan milik miliarder Elon Musk mengeluarkan uang sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat. Baru-baru ini YouTube juga setuju membayar lebih dari 400 miliar rupiah untuk penyelesaian gugatan. Namun denda tersebut dibayarkan bukan murni mereka mengakui kesalahan, namun karena pengajuan dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California. Sejumlah senator Demokrat termasuk Elizabeth Warren dan Massachusetts lalu mengirimkan surat pada CEO Google Sundar Pichai dan CEO YouTube Neil Mohan pada Agustus lalu. Mereka menyebut khawatir soal penyelesaian kasus dengan Trump. Tindakan itu dikhawatirkan bisa menjadi bagian kesepakatan quid pro quo, yaitu menghindari bertanggung jawab penuh pada pelanggaran aturan persaingan federal, perlindungan konsumen, dan ketenaga kerjaan. Gimana ya, nggak kebayang zaman sekarang ternyata yang bisa bikin perusahaan raksasa bayar miliaran itu cuma gara-gara akun medsos satu orang saja. Tapi satu orang ini Donald Trump sih ya. Ya betul sekali. Dan jadi meskipun hanya satu orang, tapi ini bukan orang sembarangan. Benar. Ya, Safrina dan juga pemirsa, ini Donald Trump gitu loh. Tapi gimana ya? Perasaan YouTube dan juga kawan-kawan karena tiba-tiba disuruh bayar dengan jumlah yang fantastis cuman gara-gara ngeblok Trump. Dan ya padahal karena kesalahan Trump yang terlalu bisa kita bilang comel gitu ya. Iya, suka ngomong apa dikit gitu ya. Dan aku tuh kadang-kadang nggak ngerti gitu loh, bukan ketika dia melakukan sentimen di sosial medianya, itu secara sengaja itu langsung ada sentimen yang muncul ke market juga. Betul. Gitu ya. Jadi emang mungkin ya bahasanya comel ya sering ngomong karena dia tahu ya apa yang diomongin itu spekulatif gitu ya ke pasar ya. Dan ya memang Donald Trump ini kan tertuding menyebar hasutan, sekarang balas dendam lagi nih menuduh platform media sosial tersebut menyebarkan kebijakan asal suspend. Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Kan setiap platform media sosial ada kebijakan masing-masing, tidak asal melakukan suspend. Jadi ya memang sebenarnya ada pertimbangan sendiri kali ya gitu ya di YouTube. Betul, tapi kalau misalnya hal-hal kayak gini terjadi, kayak nggak kenal Trump aja ya, kayaknya udah biasa gitu. Mungkin Trump pada waktu itu sangat terpukul, karena kalau medsosnya disuspend, nggak bisa curhat lagi sama teman-teman online-nya gitu ya. Jadi mau menumpahkan pikirannya, nggak tahu mau kemana. Jadi ya gitu deh. Jadi seneweng sendiri gitu. Jadi kayak kita ya Bu, kayak suka curhat-curhat di medsos ya. Dan dia bete gitu ya kalau akunnya disuspend. Tapi si terlukanya dia nih karena disuspend gitu ya. Kan udah paid off juga ya, dapat uang miliaran dolar tuh dari YouTube ya. Betul sekali. Tapi ini kayaknya kita perlu disclaimer on deh ke penonton. Hal ini jangan ditiru. Karena kita tetap harus menggunakan media sosial dengan bijak dan jangan sampai kesuspend. Bener banget, nanti takutnya malah ada yang mengikuti jejak Trump gitu ya. Cuit-cuit seenaknya pas akunnya disuspend terus malah minta ganti rugi gitu. Karena adegan ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Jangan diikutin ya, jangan dilakukan di rumah gitu. Dan semoga setelahnya Trump tidak lagi mengeluarkan kontroversi maupun provokasi lainnya. Supaya market kita juga adem ayem ya Ade. Dan biar nggak ada drama akun media sosial disuspend lagi. Dan kita stop di sini deh ya, mungkin ya Bunga ngomongin Trump dan drama sosial media. Takutnya nanti akun aku dan akun kita dilihat nih @ansafrina dan @bungacingka disuspend lagi sama Bapak Presiden gitu. Please deh, akun kita ini kan isinya cuma highlight skincare atau padel, tenis, jadi nggak ada tuh ya provokasinya. Nggak ada ya, aman ya, kita pokoknya selalu adem ayem di sosial media. Udah tenis aja. Dan belakangan ini juga ramor brand mainan asal Inggris, Jellycat. Nah ini mungkin
pemirsa CNBC Indonesia sudah mendengar gitu ya tentang Jellycat. Brand ini juga sangat digandrungi oleh kalangan Gen Z di berbagai negara. Alhasil laba perusahaan mainan ini melonjak lebih dari 2 kali lipat pada 2024. Jellycat merupakan perusahaan swasta yang didirikan oleh Thomas Gatakri di London pada 1999. Brand mainan ini populer karena menjual mainan lunak yang dapat dipeluk, mulai dari boneka, Bashful Beach, Bunny yang dibanderol 18 pound sterling atau setara dengan 24 dolar Amerika Serikat. Hingga boneka Amusables Nordic Spruce Christmas Tree seharga 275 pound sterling. Perusahaan yang dimiliki oleh Jelly Holdings ini mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 66% menjadi 333 juta pound sterling atau 449 juta dolar Amerika Serikat di akhir 2024. Saat ini Jellycat dipusatkan di 8.000 toko yang tersebar di 80 negara, termasuk di department store kelas atas seperti Selfridges dan Harrods di London serta Galeri Lafayette di Paris. Manajemen Jellycat menyatakan saat ini permintaan mainannya yang terbanyak bersumber dari Eropa, China, dan juga Amerika Serikat. Ya, terlepas dari banyaknya Gen Z yang tertarik dengan boneka atau mainan yang diproduksi Jellycat, ternyata ya Bunga, usut punya usut. Boneka ini juga digandrungi masyarakat lintas usia loh. Lintas usia ya, tapi sebenarnya nggak heran sih karena kalau dilihat memang bikin gemes. Utamanya ini yang paling favorit Bunga adalah Bashful Beach Bunny, boneka kelinci biasa, tapi bahannya tuh halus dan juga bentuknya tuh bikin gregetan. Jadi pantas aja sih peminatnya banyak, gak cuma Gen Z tapi lintas usia. Ya soal tipe boneka binatang kecil produksi Jellycat ini juga merupakan mainan yang memberi kesan nostalgia ya. Jadi kayak kita ingat teddy bear zaman dulu gitu ya. Apalagi kan sekarang masyarakat dewasa belakangan ini kita menghadapi banyak berita-berita negatif seperti perang yang berlanjut di berbagai negara dan juga gejolak ekonomi yang makin gak pasti. Jadi apa ya, lumayan overwhelming setiap harinya menjalani keseharian dan keberadaan mainan ini secara tidak langsung tuh mendatangkan rasa comfort gitu ya. Seperti mainan yang dimainkan saat kecil atau yang dimainin anak kita saat masih balita. Tapi to be honest ya menurut aku, Jellycat ini lebih adorable dibanding Labubu. Aku tuh takut sama Labubu. Labubu also cute. Tapi nggak tahu ya. Kayak Aku maksudnya punya 7 Labubu. Nah, kalau malah ngerti gitu loh, kalau misalnya kayak ini gemes gitu ya, kayak boneka-boneka zaman dulu. Tapi ya mungkin semuanya orang punya coping mechanism in this economy, jadinya mainan dan kayak dari Labubu atau Jellycat akhirnya kembali lagi gitu ya, digandrungin. Oke, I cannot, ini aku harus membela Labubu di garda terdepan begitu. Tapi pemirsa, kita balik kalau berbicara potensi bisnis mainan begitu ya. Benar. Terkadang potensi cuannya luar biasa juga. Kalau melihat euforia masyarakat ke mainan produksi Jellycat ini, jadi kepikir boneka Labubu yang diproduksi Pop-Mart atau bahkan boneka Barbie produksi Mattel Barbie, Iya, kan sempat hits ya bertahun-tahun sampai dibuatkan kartun dan juga live actionnya. Tapi Labubu itu aku sampai punya 7 loh, nggak serem, lucu. Anakku juga suka Labubu, cuman aku mikir kenapa sih, apa yang dia sukain gitu ya dari Labubu, ya mungkin karena gemes gitu ya, dan ada variannya beda-beda ya. Soalnya kembali lagi ya kepada orang yang kembali menyukai ada tren mainan yang semakin meningkat itu. Main itu soalnya nggak hanya terbatas jadi konsumsi anak kecil, karena orang tua juga beli gitu ya untuk anak dan juga remaja hingga orang dewasa ingin nostalgia di era-era seperti ini. Jadi ya menurut saya itu pasti tertarik dan pasti ada marketnya dan justru semakin besar gitu ya saat ini. Atau bisa juga nih Safrina, saat kecil mungkin orang tuanya ini tidak memberikan mainan tertentu. Jadi pas dewasa udah punya uang sendiri, beli sendiri. Kan dari kecil orang tua tersebut juga sudah menjadi, atau bisa jadi orang tuanya sudah jadi kolektor mainan. Kalau saya sih case yang pertama. Waktu kecil kalau mau beli mainan sama mama nanti dulu ya dek gitu. Jadi sekarang udah punya uang sendiri, beli Labubu. Iya, makanya kalau bicara kolektor jadi serius ya, dan koleksi-koleksi mainan yang unik pastinya juga akan bernilai mahal ke depan, ujung-ujungnya jadi semacam investasi juga gitu ya Bung ya. Betul, waduh boleh juga nih berarti ya nanti jatuhnya cuan dari investasi boneka mainan ya, mantap nih kayaknya. Atau bisa juga jatuhnya cuan dari investasi di saham produsen emas juga ya Bunga ya, jadi kita mendiversifikasi investasi kita bahkan juga ke mainan. Oke, kita ke informasi selanjutnya, Bunga silakan. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menangkap seorang pria dengan inisial nama WFT berusia 22 tahun yang diduga sebagai peretas atau hacker dengan nama alias Jorka. WFT yang berasal dari Kakas Barat Minahasa, Sulawesi Utara itu disebut sebagai pemilik nama akun media sosial X
@Bjorkanesia. WFT diamankan polisi dari Desa Totolan, Kakas Barat, Minahasa pada Selasa 23 September 2025. Penangkapan WFT bermula dari laporan salah satu bank swasta pada 17 April 2025. Dalam laporan itu dijelaskan WFT telah mengunggah tampilan database nasabah bank swasta menggunakan akun @Bjorkanesia. Ya, WFT juga mengirimkan pesan ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim sudah melakukan hack terhadap 4,9 juta akun database nasabah. Kasubdit 4 Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya AKBP Herman Erko Wijaya Simbolon mengatakan motif WFT menggugah konten tersebut adalah untuk memeras bank swasta tersebut. Namun aksi pemerasan itu belum sempat terjadi karena pihak bank langsung melapor ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa WFT sudah melakukan aktivitas di media sosial dan mengaku sebagai Bjorka sejak 2020 silam. WFT tercatat juga memiliki akun dark forum dengan nama Bjorka. Nama Twitter, media sosial X dengan nama akun Bjorka. Tersangka dengan inisial WFT, laki-laki usia 22 tahun. Ya. Peran dari tersangka, yang bersangkutan adalah pemilik akun media sosial X yang dulu kita kenal dengan nama Twitter. Media sosial X dengan nama akun Bjorka dan Bjorkanesia versi 2020. Kemudian perannya yang kedua mengunggah tampilan database akun nasabah salah satu bank swasta Indonesia di media sosial akun X dengan nama Bjorka dan username @Bjorkanesia, dan mengambil tampilan database akun nasabah bank dari platform. Ya, akhirnya Bjorka berhasil ditangkap juga, lama juga ya, dari 2020 baru tertangkap di 2025. Karena kalau nggak salah, ingat nama Bjorka itu mulai mencuat sejak 2022 ya Bunga ya? Iya betul sekali Safrina, tapi ini saya malah jadi salah fokus sama usianya, katanya baru 22 tahun. Ini artinya masih muda banget ya Safrina, kebayang di 2022 lalu kalau benar pria berinisial WFT ini adalah Bjorka yang bikin heboh di tahun 2020 lalu, berarti waktu itu usianya masih sekitar 19 tahunan, udah jadi hacker. Nah, di satu sisi kalau benar orang yang Bjorka, dia harusnya orangnya cerdas ya karena bisa meretas data-data dari lembaga negara dan kalau nggak salah ada salah satu perusahaan penyedia layanan internet juga ya. Jadi sayang banget kalau kemampuan sebagus itu justru dipakai untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Yes, betul sekali Safrina. Harusnya kan ya kalau punya kemampuan IT atau teknologi informasi sebagus itu lebih baik dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kayaknya banyak perusahaan yang butuh kemampuan IT yang bagus. Apalagi lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemerintahan. Pasti kan butuh orang yang jago ya dalam hal perlindungan data. Karena kalau dia benar-benar bisa nge-hack informasi, artinya dia juga harusnya ngerti nih gimana caranya supaya data tersebut bisa lebih terlindungi dan tidak mudah dihack. Nah, apakah karena cari kerja susah atau mungkin karena mindsetnya aja yang mungkin juga lebih tertarik dengan potensi cuan yang besar dari aksi-aksi peretasan dan jual data ke pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Misalnya harus diselidiki lagi sih sebenarnya ini. Ya benar banget, tapi ya lagi-lagi kalau memang orang ini benar Bjorka ya, kita harus tunggu juga informasi dari penyelidikan lebih dalam pihak berwajib terkait dengan sosok Bjorka ini. Semoga memang benar ini orangnya, nggak salah orang dan memang terbukti soal pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan.